Udah muncul ternyata. Udah kok udah muncul. Oke, jadi untuk fluida sendiri kan ada dua jenis. Kita akan mulai dari yang namanya fluida statis. Oke, untuk fluida statis itu artinya fluida tidak mengalir ya. Nah, di sini kita ada tiga submateri untuk fluida statis. Yang pertama itu yang kita berkaitan sama tekanan. Namanya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Atau tekanan P. Hidrostatis H. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Sederhananya adalah tekanan yang diberikan oleh fluida pada benda yang ada di dalam fluida. Jadi, setiap ada benda, kalau dia ada di dalam fluida, fluida itu akan memberikan tekanan ke benda tersebut. Namanya tekanan hidrostatis. Oke, misalkan gini. Ada sebuah wadah yang berisi fluida. Bisa cairan atau gas. Pada umumnya cairannya. Fluida. Oke. Nah, misalkan saya punya sebuah benda letakkan di dalam fluida. Titik A deh. Nah, titik A ini karena dia ada di dalam fluida, maka titik A itu akan mendapatkan tekanan dari fluida. Namanya tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana cara kita mencari berapa besar tekanannya? Rumus dasarnya sederhana aja. Tekanan hidrostatis atau pH dapat dicari menggunakan yang namanya tekanan permukaan, P permukaan, ditambah dengan rho fluida dikali G dikali H. Nah, kita akan Ya. bahas poin-poinnya. Jadi yang namanya tekanan permukaan itu artinya adalah tekanan pada permukaan fluida. Tekanan pada permukaan fluida. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui tekanan permukaan? Nah, ini kita bagi jadi dua bagian. Jadi permukaan fluida itu ada permukaan yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Ter- Tertutup. Terbuka itu artinya dia kontak langsung dengan free air. Nah, kalau dia terbuka atau kontak langsung dengan free air, maka tekanan permukaannya itu akan sama dengan kadar atmosfer, penol. Berapa penol itu? Penol itu nilainya adalah 1 atmosfer. Tapi kan satuan tekanan kan bukan atmosfer ya. Satuan SI untuk tekanan itu adalah Pascal. Nah, 1 atmosfer itu berapa Pascal? 1 atmosfer itu sekitar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Kadang kalau untuk TPB disingkatnya jadi 10 pangkat 5 aja. Nah, kita pakainya 10,5 biasanya atau 1,1. Nah, ini kalau bilang, kalau kasusnya terbuka. Nah, gimana kalau permukaannya itu tertutup? Kalau permukaannya tertutup, maka kadar permukaannya tidak lain adalah kadar dari tutupnya.
Berapa tekanan tutup? Nggak tahu. Tergantung soalnya. Kayak jadi tekanan permukaan belum tentu P0. Tergantung kondisi dari permukaannya seperti apa. Kemudian yang harus diperhatikan, yang kedua adalah H. H di sini itu adalah kedalaman. Nah, Darina tahu nggak bedanya kedalaman sama ketinggian? Apa Darina tahu nggak? Em, Bedanya kalau kedalaman tuh sama gitu. Hampir sama. Beda sini. Jadi kalau kita anggap ini adalah reference atau H sama dengan nol, ketinggian itu positifnya di atas nol. Ketinggian positif. Artinya, kalau dia di bawah nol, berarti ketinggian negatif. Kalau kedalaman kebalikannya, kedalaman itu positifnya di bawah nol. Jadi kalau kedalamannya di atas nol, itu negatif. Itu bedanya. Oke? Jadi, Oke. kedalaman itu positifnya di bawah reference. Kalau ketinggian itu positif di atas reference. Nah, berarti kalau saya misalkan anggap kedalaman nol itu di permukaan di sini, berarti dari permukaan sampai ke titik A itu adalah kedalamannya H. Oke, berarti kita bisa tahu bahwa tekanan di titik A itu sama dengan karena titik A itu dia ini kan terbuka ya, ini free air kan, Hmm. free air terbuka. Nah, kalau free air maka tekanan di sini adalah tekanan atmosfer P0. Berarti PA adalah P0 ditambah dengan rho dari fluidanya dikali gravitasi dikali kedalamannya A. Kayak inilah cara kita mencari tekanan hidrostatis. Nah, jadi secara sederhananya konsep dari tekanan hidrostatis, konsep itu ini. Konsepnya itu adalah ini, suatu titik yang berada di dalam wadah, di dalam wadah yang sama, wadah yang sama dan di kedalaman yang sama pada fluida yang sama akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi syaratnya ada tiga, di wadah yang sama atau wadah yang berhubungan, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama. Pasti tekanannya juga sama. Hmm. Misalkan contoh, saya punya titik lain, titiknya di sini, titik B. Oke, lihat. Hmm. Titik A sama titik B. Sama-sama berada di dalam wadah yang sama. Dan berada di kedalaman yang sama. Dan berada di fluida yang sama. Oke, maka berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, kita bisa nyatakan bahwa tekanan hidrostatis di B nilainya pasti sama dengan tekanan Oke. hidrostatis di A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau dalam satu wadah terdapat berbagai jenis fluida? Jadi bagaimana kasusnya fluida?
eh, kasus multifluida. Oke. Misalkan saya punya suatu wadah. Wadahnya itu berbentuk U, pipa U. Oke. Nah, wadah ini saya isi dengan berbagai fluida. Misalkan saya isi dengan fluida yang warna biru. Gini. Harusnya kan kalau satu jenis fluida dia akan sama ya. Apa? Tingginya kan. Tapi saya isi dengan berbagai fluida. Begini. Oke. Ini punya densitas ρ1. Ini saya isi lagi sama fluida yang berbeda. Fluida merah. Ini punya densitas ρ2. Berarti ρ2 lebih kecil dibandingkan ρ1. Saya isi lagi dengan fluida yang berbeda lagi. Ini dengan densitas ρ3. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuat persamaan tekanannya ketika kita berada di wadah yang terdiri dari banyak fluida? Konsepnya pertama adalah buat dulu titik reference. Karena kita tahu H itu adalah kedalaman, maka reference nolnya itu bisa di permukaan tertinggi. Oke, kita anggap ini nol ya, kedalaman nol. Setelah itu apa? Ambillah dua titik dengan kedalaman yang sama dan fluida yang sama. Syaratnya dua, kedalaman dan fluida yang sama. Jadi Hmm. kalau saya ambilnya di sini, Tekanan hidrostatisnya sama. sama di sini, boleh nggak? Kalau saya bilang titik A sama titik B itu karena sama. Boleh nggak? Enggak. Enggak kan? Emang sih dia berada pada kedalaman yang sama. Tapi fluida A sama fluida B beda. Maka ini nggak boleh. Kita bikin sama aja. Nah, yang paling gampang itu bikin persamaan itu di titik batas ya. Di sini dan di sini. Nah, coba kita perhatikan. Titik A sama titik B berada pada kedalaman yang sama dari titik nol. Dan berada di fluida yang sama, yaitu yang biru. Secara konsep tekanan hidrostatis, tekanan hidrostatis di A itu harusnya sama dengan tekanan hidrostatis di B. Oke. Nah, tadi apa rumus tekanan hidrostatis? Tekanan permukaan tambah rho GH. Permukaannya A mana? Kita tarik sampai ke permukaan. Permukaannya ini. Dia kontak langsung dengan free air. Di free air kan? Free air. Berarti tekanan di A itu adalah tekanan permukaan ditambah ρ1 dikali G dikali H1. H1 tuh mana? Kedalaman dari permukaannya. Dari sini ke sini. H1. Oke. Kalau di B di mana? B kan ini. Permukaannya B adalah ini. Lihat. Permukaannya B bukan penol. Tapi tekanan di sini. Anggap aja itu tekanannya namanya B aksen. Berarti PB itu adalah tekanan permukaannya PB aksen ditambah fluidanya ρ2 G dikalikan kedalamannya. Kedalamannya itu dari B aksen ke titik B. Nah, coba diperhatikan lagi. Ternyata B aksen kalau kita lihat dia punya permukaan lagi di atasnya. Hmm. Yaitu di sini kan. Pada dia kontak sama free air, ini adalah penol. Sehingga si PB aksen itu kita pecah menjadi penol ditambah. Dari penol ke titik B itu ada fluida ρ3. ρ3 dikali G dikali H3. H3 itu adalah kedalaman dari penol, dari permukaan ke titik B aksen. Oke, jangan lupa ditambahin yang satunya.
Rho 2 G, H2. Kita bisa coret nolnya. Kita coret G ya. G, G, G. Sehingga kita punya persamaan yang menjadi Rho 1 dikalikan dengan H1 nilainya sama dengan Rho 3 dikalikan dengan H3 ditambah Rho 2 dikalikan dengan H2. Nah, inilah jadi persamaan kanannya. Ngerti kan? Dan udah. Oke, kalau ngerti kita coba lihat soal tahun lalu ya. Coba lihat dulu. Hmm, bentar ya. Oh, lagi. Kita coba cek dulu ya. Hmm, baca dulu ya soalnya. Kak, mati kak. Ya, Itu screen share-nya mati. iya ya. Kita lagi cari soal dulu bentar. Oh, Bentar ya. Saya lupa naruhnya. Bentar. Bentar, saya coba taruh dulu. Kita lihatnya soal tahun lalu nih bentar. Tahun lalu lebih ke konsep sih. Bentar, kita coba lihat ya. Nah ini. Kita coba. Nah ini soal tahun lalu seperti ini. Untuk prioritasnya. Coba kita lihat ya. Misalkan kita punya soal seperti ini. Jadi ada suatu danau bentuknya seperti ini. Danaunya itu ternyata ada tumpahan raksa di bagian dasarnya. Massa jenis raksa, roknya raksa, bentar. Roknya raksa itu 13,6 kali dari roknya air. Makanya raksa ada di bawah air. Oke? Nah, bentuk dasar air juga ternyata nggak datar. hmm. Oke? Dia seperti gambar ini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita amati titik A di sini, B di sini, dan C di sini. Oke? Mana kanan yang urutan tekanan yang dari yang besar ke yang kecil? Menurut Darindra yang mana? Lebih besar tekanan di A, di B, di C, atau sama aja, atau gimana? Di B tekanannya lebih besar Kenapa lebih besar di B? karena em, pressure-nya ada air sama raksa. Ya, betul. Karena kita tahu yang namanya tekanan hidrostatis itu
itu adalah tekanan permukaannya ditambah rho fluida dikali G dikali H. Nah, permukaannya sama-sama free air kan? Ya nggak? Hmm. Sama-sama free air kan? Berarti Iya. kalau kita urutkan, kita. Tekanan di A itu berarti kan P0 ditambah rho air dikali G dikali kedalaman A ya. Berarti kedalaman A itu 8 dikurangin 2,2. Eh, 8 ya, harus 8. Ya kan? Nah, sedangkan kanan di B itu sama P0 juga, tapi dia ada dua fluida. Yang pertama, rho air dikali G dikali berapa itu? 5,8 ditambah lagi rho raksa dikali G dikali 2,2. Kalau tekanan di C adalah paling kecil ya. Sama, dia P0 ditambah rho air dikali G dikali tingginya C. Nah, di sini kita bisa lihat mereka sama-sama tekanan permukaannya P0. Berarti kita nggak perlu lihat yang ininya. Kita cukup lihat yang belakangnya. Nah, karena kita tahu HC itu lebih kecil daripada HA, udah dipastikan ini dia terkecil. Terkecil. Nah, tinggal kita cari rho air G kali 8 sama ini tuh dari mana? Karena kita tahu rho raksa besar banget, maka pasti ini kalau dihitung dia akan lebih besar daripada rho air dikali G dikali H air. Maka dapat disimpulkan kalau kadar di B lebih besar. Berarti B, A, sama C. Gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi soal lain. Oke, ini. Oke, nanti ini. Nanti. Oh ya. Oke, ini juga ada contoh sederhana hitungannya sih tentang tekanan hidrostatis. Oke, coba dikerjakan, Rendra, 3 menit. Ada sebuah akuarium. Akuariumnya memiliki ukuran panjang kali lebar sama tingginya. Kemudian akuarium itu diisi sama air. Oke. Rho air kita anggap saja 1000 1000 Oh, air kilogram. itu selalu 1.000 atau enggak? Sebenarnya sih enggak tergantung Hmm. temperatur. Tapi biasanya kalau untuk TPB, untuk tingkat 1 ya dianggapnya 1000 terus saja. Jadi sebenarnya air itu densitasnya berubah-ubah. Tergantung temperatur, tergantung kemurnian airnya. Kalau ada campuran di dalamnya kayak mineral-mineralnya, ya itu akan mempengaruhi densitas air. Tapi untuk sementara untuk tingkat 1 kita anggap roh airnya selalu 1000 deh. Oke, yang diminta adalah tekanan hidrostatisnya berapa sama gaya hidrostatisnya berapa. Jadi dia minta tekanan dan gaya hidrostatis. Coba dikerjain, 3 menit. Kalau gaya itu artinya tinggal dikali A-nya dong. Ya, dikali areanya. Tapi kita saya kasih tahu gimana cara gitu. Tapi kita tangkap aja dulu ya. Nanti kalau udah masuk ke kuliah beneran perkuliahan caranya sebenarnya nggak simpel itu tapi Hmm. untuk sekarang sementara kita anggap iya dulu aja deh.
Artinya tekanannya Ya. 1,1,04 Oke, jadi kan pH pangkat itu kan tinggal pH permukaan ditambah Pro fluida GH ya, gitu ya. Iya. Karena P permukaannya itu terbuka, kita anggap ya, berarti 10 pangkat 5. Rho airnya itu 10 pangkat 3, G-nya 10, H-nya itu ke dalam 0,4. Berarti sama aja 10 pangkat 5 ditambah berapa? Eh, 0,04 dikali 10 pangkat 5 juga ya. Gitu ya. Maka dapatlah 1,04 10 pangkat 5 Pascal. Jadi jawabannya yang ini, ini, atau ini. Gitu ya. Nah, untuk mensinkronkan dengan jawaban yang benar yang mana, kita harus hitung gaya hidrostatisnya. Berarti apa? Tekanan hidrostatis dikalikan dengan luas area. Ya, sama aja 1,04 kali 10 pangkat 5 dikali luas areanya. Berarti 0,6 kali 0,5 ya. 0,6 kali 0,5. Maka kita akan punya 1,04 kali 10 pangkat 5 dikali 3 dikali 10 pangkat berapa itu 2 min 2 jadi min 1 ya. Betul nggak sih? Dulu. Ya benar kan 0,6 kali 0,5 ya. Udah. Berarti dapatnya kira-kira 3,12 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena tidak ada berarti kita jadiin 0,312 kali 10 pangkat kok min 4 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 di 10 pangkat 5. Maka jawabannya adalah delta. Gitu ya. Betul ya? Betul? Nah, Betul. itu yang pertama, yaitu tentang keadaan hidrostatis. Nah, yang kedua, masih fluid statis itu berkaitan sama yang namanya ini, hukum Pascal. Nah, hukum Pascal pasti kan udah sering dengar ya di SMP atau di SMA. Jadi hukum Pascal itu kayak gimana? Jadi dia ada syaratnya. Syaratnya itu adalah harus pada wadah atau bejana yang tertutup. Tertutup artinya tidak kontak dengan free air. Pada wadah yang tertutup, kanan yang kanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Oke. Jadi pada wadah yang tertutup, kanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi syaratnya harus wadah tertutup. Jadi misalkan nih, saya punya sebuah wadah berbentuk pipa U. Kayak gini. Nah, ini adalah konsep dasar dari hidrolik. Nah, kemudian si pipa U ini saya isi dengan fluida. Anggaplah fluidanya sama ya. Maka dia akan memiliki tinggi yang sama. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis. Nah, ini fluidanya. Kan kalau kayak gini, kondisinya masih terbuka. Supaya dia tertutup, tidak kontak dengan free air, maka kita harus sekat. Kita harus sekat supaya dia tidak kontak dengan free air. Eh,
seperti ini. Kita sekat. Nah, kalau kita misalkan ini luas areanya adalah A1 dan ini luas areanya adalah A2, kalau kita memberikan tekanan ke penampang di sini, kita kasih gaya F1, secara tidak langsung kita menekan fluida yang ada di dalam sini. Maka fluida ini secara nggak langsung akan mendapatkan tekanan. Nah, tekanannya itu akan disebarkan ke segala arah dan sama besar. Nah, pada ujungnya dia akan menekan balik si penampang yang ini dengan tekanan yang sama. Nah, menurut konsep hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada penampang satu harusnya sama dengan tekanan yang diterima oleh penampang dua. Berarti katanya apa? F1 dibagi dengan A1 nilainya harus sama dengan F2 dibagi dengan A2. Inilah konsep dari kanan hidro Pascal. Oke. Nah, yang ketiga masih berkaitan sama yang namanya fluida statik. Kita belajar yang namanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Masih ingat nggak, Narendra? Hukum Archimedes tuh berkaitan sama apa, Narendra? Masih ingat? Masuk sih. Apa? Itu yang gas fluida itu kan, Gas yang fluida. roll Apa nih? BFI. Oke. Tapi tahu nggak itu berkaitannya sama apa? Apa yang menjadi kata kunci atau sesuatu yang benar-benar tentang Oh, benda Archimedes itu yang apa? dicelupkan itu, Heeh. ya kan? Yang kayak Nah, benda yang di dalam suatu bidang. heeh. Nah, Itu jadi bukan? gini, itu benar. Tapi dia berkaitan sama ini. Jadi hukumannya tuh dia bilang gini, setiap fluida, fluida apapun itu bisa gas, bisa cairan, akan memberikan yang namanya gaya angkat atau kadang disebut sebagai gaya api pada benda yang ada di dalam fluida. Jadi, setiap benda kalau dia di dalam fluida, pasti fluida itu akan memberikan gaya angkat atau gaya apung. Makanya kita kalau ngangkat batu, kalau di dalam air pasti terasa lebih ringan Hmm. dibandingkan ngangkat batu di udara. Alasannya apa? Yaitu karena ketika di dalam air, si batu itu mendapatkan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan ketika dia di udara. Nah, kenapa bisa lebih besar di air gaya angkatnya? Karena ini besarnya gaya apung Fa itu sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan atau yang
tumpah. Jadi besarnya gaya angkat itu sebanding dengan berat dari fluida yang kita pindahkan atau yang tumpah. Nah, biar kebayang gini. Bayangkan, Danendra itu punya sebuah gelas. Gelasnya itu berisi fluida, anggaplah air. Anggaplah isinya penuh banget sama air. Penuh banget. Oke? Isinya penuh banget sama air. Udah. Nah, kemudian Danendra mau memasukkan sebuah balok. Masukin ke sini baloknya. Oke? Nah, apa yang terjadi? Maka misalkan deh, baloknya itu terapung deh. Anggaplah kayak gini. Terus baloknya agak terapung. Seperti ini. Oke? Nah, logikanya adalah, kan awalnya gelasnya Narendra itu isinya air semua kan. Penuh sama air. Kemudian ketika kita memasukkan benda, atau dalam hal ini adalah balok, ada sebagian dari volume gelas yang terisi oleh balok, bukan oleh air. Maka logikanya pasti ada air yang tumpah. Nah, karena balok ini sekarang statusnya udah di dalam air kan, maka pasti air atau fluida itu akan memberikan yang namanya gaya angkat FA. Nah, besarnya dari FA itu akan sama kayak berat dari fluida yang tumpah. Oke? Berat Oke. itu kan sama aja apa? Massa dikali gravitasi. Massa Ya. fluida yang tumpah dikalikan gravitasi. Nah, kita tahu hubungannya kalau rho itu adalah massa dibagi volume. Berarti massa fluida itu adalah densitas fluida dikali volume fluida yang tumpah dikalikan gravitasi. Paham, Denda? Ngerti? Paham, paham. Nah, kalau Denda perhatikan, volume air yang tumpah kan segini. Harusnya, kalau logikanya, harusnya sama dong dengan volume dari benda yang tercelup. Betul. Karena harusnya air yang tumpah itu menempati benda yang sekarang tercelup. Maka dengan kata lain, kalau Danendra tidak ada informasi berapa volume air yang tumpah, kita bisa ganti dengan volume dari benda. Tapi volume benda yang tercelup. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya Archimedes atau gaya aku. Jadi sebenarnya konsepnya gaya angkat itu sebanding sama berat dari fluida yang kita pindahin, itu kita tumpahkan. Tapi kan susah ya menghitung berat fluida yang tumpah. Maka alternatifnya menggunakan volume benda yang tercelup. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya ini. Tiga kondisi Archimedes. Oke. Yang pertama namanya terap. Terapung itu berarti tidak semuanya dia tercelup di dalam fluida.
Oke, kayak gini. Nah, coba kita lihat. Pada kondisi terapung itu, bendanya dalam kondisi setimbang atau enggak? Nah, itu. Pak? Pas kondisi terapung, Hmm. bendanya itu dalam kondisi setimbang enggak? Iya, Setimbang. Betul. Ada gaya apa aja? yang ke Ada bawah. gaya berat, Hmm. Mg, tambah ada gaya apung dari fluida, Hmm. Fa. Berarti pada kondisi terapung, sigma FY-nya sama dengan nol. Berarti apa? Gaya Fa-nya nilainya sama dengan Mg-nya benda. Tadi Fa itu apa? Rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikalikan gravitasi. Masanya mas rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Kita bisa ilangin G-nya. Nah, karena kita tahu volume benda yang tercelup pada kasus terapung pasti lebih kecil daripada volume benda total. Betul ya? Maka dapat disimpulkan pada kondisi terapung raw fluidanya lebih lebih apa? Lebih besar daripada raw bendanya. Karena supaya bisa mengimbangi raw fluida kali volume benda, sedangkan volume benda kecil, maka raw fluida harus lebih besar. Oke. Ini kondisi ketika dia terapung. Nah, kondisi kedua itu adalah kondisi yang disebutnya melayang. Melayang itu apa sih? Melayang itu berarti semua benda Kak, ada saya, di dalam Kak, Kak, saya fluida. izin ke toilet dulu ya. Oh ya boleh boleh boleh. Ntar kabarin kalau udah ya. Mereka, Nah, enggak. oke. Jadi kayak gini. Dia ada fluida. Nah, semua bendanya itu tercelup. Tapi tidak menyentuh dasar fluida. Oke. Nah, Oke. ada apa aja? Ada Ada gaya berat, berat gaya sama ada fluida. gaya FA. Betul? Ya, Oke. Pas melayang ini kondisi bendanya setimbang nggak? enggak. Berarti dia gerak ke bawah atau gerak ke atas? Harus diam. Diam kan? Diam. Berarti setimbang dong. Berarti Oh, apa? Sigma FY-nya nol. Berarti ada FA-nya harus sama dengan Mg-nya. hmm. FA itu adalah raw fluida Oh, ya, volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Raw benda dikali volume benda dikali gravitasi. Gini kan soalnya. Pada kasus melayang ini, volume benda yang tercelup sama volume benda sama nggak? sama. Sama kita coret. Berarti pada kasus melayang itu kondisinya adalah raw fluidanya persis sama dengan raw bendanya. Oke. Nah, kondisi ketiga namanya kondisi tenggelam. Hmm. Apa bedanya melayang dengan tenggelam? Bedanya apa? Kalau Kalau tenggelam tenggelam, udah nyampe bawah kan?
Ya, tenggelam itu indikatornya adalah menyentuh permukaan dasar, dasar dari wadahnya. Kalau melayang dia cuma, hey, dia cuma semua tercelup. Dia belum Hmm. tentu dasar. Oke. Nah, ini ada bendanya, kayak fluidanya. Oke. Sekarang bendanya itu menyentuh dasar. Gini. Nah, ada gaya apa aja? Ada gaya MG, betul? Ya. Ada gaya apa? FA. Ada gaya apa lagi? Udah. Ada gaya Em, apa lagi? nggak ada. Ada gaya normal. Kan nyentuh, ya Oh nggak sih? iya. Oke. Ini kalau kondisinya setimbang kan? Maka sigma F-nya sama dengan nol. Berarti FA ditambah normal sama dengan MG. Betul. Betul. Berarti, boleh nggak saya bilang, FA-nya sendiri berarti lebih kecil dong daripada MG. Benar nggak? Betul. Karena dia butuh bantuan gaya normal untuk bisa imbang. Jadi kita punya apa? Rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi lebih kecil dari rho benda, volume benda dikali gravitasi. Kita bisa ilangin G-nya. Karena Hmm. pada kasus ini volume benda yang kecelup sama aja volume benda, ya coret. Maka pada kondisi tenggelam, rho fluidanya lebih kecil daripada rho benda. Paham? Berarti, paham? Paham, paham, Berarti, paham. oke. Nah, tadi inget gak? Di awal kita belajar ada yang namanya gaya hidrostatis, betul ya? Hmm. Terus di Archimedes kita juga mengenal ada yang namanya gaya Archimedes. Sekarang pertanyaan saya adalah gaya hidrostatis sama gaya Archimedes itu sama atau enggak sih sebenarnya? Sama atau Sama. enggak? Jawabannya beda. Gaya Oh. hidrostatis itu berbeda dengan gaya Archimedes. Tapi ada hubungannya. Hubungan antara gaya hidrostatis FH dan gaya Archimedes. Oke, biar gampang, kita kasih ilustrasi berupa wadah kayak gini. Oke, bayangin ada sebuah wadah berisi fluida. Di dalamnya ada sebuah benda. Anggaplah bendanya bentuknya balon. Oke, anggap lagi nih. Nah, kita kan tahu ya, setiap benda kalau ada di dalam fluida, pasti benda tersebut akan ditekan oleh fluida tersebut. Yaitu nama tekanannya adalah tekanan hidrostatis. Nama gaya yang menekan adalah gaya hidrostatis. Dia akan menekan ke segala arah. Sisi atas akan ditekan oleh fluida ke arah bawah. Disebutnya FH atas. Sisi bawah akan ditekan fluida ke arah atas. Namanya FH sisi bawah. Sisi kiri akan ditekan ke arah kanan. FH sisi kiri. Sisi kanan akan ditekan ke arah kiri. FH
sisi kanan, sisi depan ditekan ke arah belakang, FH sisi depan, sisi belakang ditekan ke arah depan, semuanya FH belakang. Nah, pertanyaan saya adalah gaya Archimedesnya yang mana ini menurut dan itu? Mana ya? Kan kalau FH itu kan dia menekan semua sisi benda ke segala arah. Terus kalau gitu gaya Archimedesnya yang mana? Tahu nggak? Gaya Archimedesnya udah di bawah. Nah, itu kurang tepat ternyata. Jadi, pada kasus ini yang disebut sebagai gaya Archimedes itu adalah kita menggabungkan sebuah gaya hidrostatis di sebuah sisi. Jadi, gaya Archimedes itu bukan FH bawah, tapi FH bawah tambah FH atas, tambah FH kanan, tambah FH kiri, tambah FH depan, tambah FH belakang. Kalau dijumlahkan. Tapi penjumlahannya harus secara vektor ya. Jadi vektornya dimasukin. Maka itu akan mendapatkan gaya Archimedes ya. Jadi F Archimedes itu bukan FH bawah, tapi total dari gaya hidrostatis di sebuah sisi. Tapi kalian jumlahinnya menggunakan vektor. Karena gaya itu vektor. Oke? Nah, kita coba lihat soalnya. Soalnya, coba lihat ya. Oke. Kita coba lihat yang ini deh. Pretest 2024 deh. Ini kayak ABC-nya akan saya masukin. Gak apalah. Oke. Coba dikerjain. Nomor 9. 5 menit deh. Itu ada tegangan talinya. Iya, kan ada tali. Artinya tegangan tali ditambah Eva dikurangin W gitu. Ya, tuh. Sigma F-nya 0 kan, karena setimbang ya. Ya, artinya artinya yang tali masuknya itu nggak usah dihitung lah. Tali masuk tuh maksudnya apa? Yang itu kan ada tali masuknya setengah L gitu. Oh, oke. Coba kita gambar dulu aja. Pokoknya kalau disuruh mencari apa gaya, pasti dimulai dari buat diagram gaya. Karena dia punya massa ya, betul? Ya, Maka dia punya mg. Karena ada tali, maka ada tegangan tali. Karena di dalam fluida, maka fluida akan memberikan gaya angkat Fa. Oke, udah. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 0.
Berarti tegangan tali ditambah FA nilainya sama dengan mg. Udah, gini aja. Bisa. Berarti tegangan talinya itu adalah mg dikurangin FA. Oke. M-nya ada bahasanya 450 gram. Maka kalau kilogram ya, berarti ini 450 kilogram dikali G-nya 10. FA-nya, Rho-nya air ya. Air 1000 dikali gravitasi. Volume yang kita celup, berarti semuanya kan. Nah, isi ini, gimana nih? Panjang kubusnya L. Ntar, kok kita nggak ada informasi itu dia ya? Volumenya ya. Ntar. Nah itu sisi satu sisinya 0,5. Jadi dikali 3 aja kan dia persegi kan. Oh iya, ada volumenya ya. Di sisi ya. Oh ya udah. Berarti volumenya adalah 0,5 kuadrat. Pangkat 3 maksudnya. Karena semuanya kecelup kan. Ya. Dikali 10. Udah jawabannya segini. Dapatnya berapa? Berarti 450 dikali 10 kurang 1000 dikali 0,5 pangkat 3 kali 10. Maka dapatnya adalah 3250 Newton. Oke, jadi yang L per Rho ini nggak perlu dilihat kan kita nggak butuh ya. Nggak butuh kecuali dia mintanya berapa tekanan yang dirasakan oleh sisi atas. Nah, itu baru butuh berapa percelup ke dalamnya. Jadi cuma nggak semua besaran yang dinyatakan di soal itu harus kita pakai. Kita harus sesuaikan dengan informasi dan yang kita butuhkan apa. Kita banyak lagi ya. Di udah, udah jalan. Tinggal ngalir. Nah ini sekarang. Ini mirip kayak tadi. Cuma beda sekarang dia pakainya pegas. Oke, coba kerjain. 5 menit. Oh, artinya Nah, saya cari F bekas dulu ya. F ya, bekas betul. habis cari volume, Kita cari juga F cari pegasnya kemana ini? Ke atas atau ke bawah. Karena itu menentukan dia tarikan atau tegangan. terus habis dapat pegasnya, Ya, em, cara dapat panjang pegasnya gimana? berapa? Saya udah dapat nih pegasnya ngasih tenaga berapa, Ya, tekanan pegasnya udah. Nah habis itu cara tahu panjang pegasnya apa tuh?
Membuka Masih bentuk ingat apa? gak? Gaya pegas apa rumusnya? Em, Pas itu tuh K delta K X. dikali delta X. Betul? Oh, oke oke. Karena itu kayaknya 100 ya. K-nya 100 betul. Karena dia konstanta pegas kan, 100 betul. Artinya delta X-nya 0,2 meter. Tertekan atau tertegang? Tertarik atau tertekan? Karena FH, FA-nya itu ke atas lebih besar dibanding W, Coba artinya ya. tertekan. Kan yang pasti-pasti itu adalah ada Mg, betul? Hmm. Ya. Sama ada Fa. Nah, anggaplah ada gaya yang tekan pegas deh ke atas. Kita nggak tahu di beneran ke atas atau enggak ya. Kan ini kondisinya setimbang. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti gaya yang gaya F-nya itu ditambah FA nilainya sama dengan Mg. Berarti F-nya itu adalah Mg dikurangin Fa. Mg-nya berapa? M-nya 2, G-nya 10, 20. Fa-nya, Rho-nya, R-nya 500 ya. Dia berarti bukan air. Dikali volumenya, mana volumenya? Oh bukan, Ini ini bahasa volumenya jenis kali. dari balok ya. Salah-salah. Hmm. Berarti volumenya, Rho-nya air. Nah, berarti kan volume volume si itu sama aja kan kita punya apa? Rho itu kan massa per volume. Berarti Iya. volume itu adalah massa per rho. Massanya 2, rho-nya 500 dikali 10. Maka kita akan punya 20 dikurangi 1000 dikali 2 per 500 dikali 10. Nah, ini dapatnya berapa? Minus 20. Artinya apa? Kalau ada minus, artinya arahnya berlawanan. Betul? Ya. Artinya arah F-nya itu ke bawah. Berarti dia bukan ketekan, tapi ketarikan ya. Oh. Teregang. Berarti kita tahu yang tertekan salah semua. Oke, jadi tinggal antara B atau D. Nah, Nah, kali kita tahu F-nya 20, tertekan ya kan ya, tertarik kan? Itu ya. 20 itu sama dengan 100 dikali delta X. Maka delta X-nya adalah 0,2 meter. Berarti dia teregang sejauh 0,2 meter. Paham? Udah. Paham, paham, paham. Jadi bukan ketarik. Jadi emang kita tadi awalnya mengira F-nya itu ke atas. Ternyata setelah dilihat F-nya minus. Berarti F dari pegasnya itu justru berlawanan dengan asumsi kita, yaitu ke bawah. Itu. Coba lihat lagi ada nggak ya soal yang tiba-tiba gitu. Udah, oke. Kita coba lihat soal yang lain. Kita lihat soal fluida dari tutorial aja deh. Nah, ini fluida statik dulu ya. Kita coba yang tutorial aja dulu. Ya semua tutorialis. Ya gampang lah, ya gampang. Oh, udah tidak bisa dia. Gagal, kita coba cari yang lain deh. Boleh ini deh. Di gampang 30, 20 tes tapi di gampang. Kayak gini. Oke, kita coba kerjain yang ini.
Oke, coba kerjain soal ini. Oke, coba kerjain. Yang diminta adalah berapa persen volume dari gunung es yang terlihat mengapung. Eh, oh ya, berapa volume gunung es yang mengapung ya? Kalau dikasih tahu, densitas es itu 907 kilogram per meter pangkat 3, sementara densitas dari lautan itu 1024. Coba 5 menit. Ini kau pakai kalkulator nggak? Boleh, boleh. Online. Artinya sisa yang kita lihat itu 10% 45. Yang mana itu yang muncul apa yang mana? Ya itu yang terlihat, yang Oke, muncul kita yang lihat ya. terlihat. Kan konsepnya sama kayak tadi. Anggaplah ini air laut. Ini adalah gunung es. Gitu ya. Oke. Oke. Ini kan kondisinya ada apa aja? Pasti es punya berat dong. Mg. Dan karena di dalam fluida, maka ada gaya angkat. Fa. Berarti kita tahu ini kan kondisinya setimbang. Berarti sigma F-nya sama dengan nol. Berarti gaya angkatnya sama dengan Mg-nya S. Berarti rho fluida dikali volume S yang tercelup dikali gravitasi. Ini berarti rho S dikali volume benda S-nya dikali gravitasi. Kita coret G-nya. Berarti kita bisa tahu volume S yang tercelup itu adalah rho E dibagi rho F dari volume B. Berarti sama aja. Berapa itu tadi volume S-nya? 917 dibagi 1024. 0,8955. 0,8955 volume benda. Berarti karena yang diminta itu adalah volume yang muncul, maka volume S yang munculnya tinggal 1 dikurang 0,8955 volume benda. Berarti sekitar 0,1045 volume benda. Karena dia minta persentase, berarti sama dengan berarti volume S per volume S yang muncul per volume S itu adalah 10,45%. Jadi yang muncul itu hanya 10%. Sisanya ada di bawahnya atau tenggelam, tercelup di dalam fluidanya. Gitu ya, gampang kan? Oke, kita Ya. lanjut lagi. Oke, ini juga gampang nih. Sederhana, tapi
Oke, coba kerjain soal ini. 5 menit. Kayak maksudnya gimana sih? Wah, Yang saya udah ngerti sampai rho V sama dengan M. hmm. Terus Jadi dari ini situ, ada sebuah bola, nah, tapi bolanya nggak pejal. Bolanya itu ada dua jari-jari. Jadi bolanya itu ada jari-jari luar yang berapa tuh? 9 cm sama jari-jari dalamnya. Kayak gini. Nah, jadi yang berisi apa jenis bolanya itu yang berisi itu cuma yang ini doang nih. Ini yang berisi. Oke. Sisanya rongga ini. Yang di tengah-tengah rongga. Gitu. Nah, dia bilang setengahnya mengapung. Setengahnya. Kebayang? setengah Nah, kebayang. setengah bagian dari bola itu mengapung. Sisanya tenggelam. Nah, sisa maksudnya setengahnya di atas, setengahnya di bawah sih gitu. Maksudnya gitu. Oke, Zat paham. cairnya, raw fluidanya itu 800. Jadi dia bukan air nih. Kan 800 kan. Yang Artinya diminta volumenya adalah ini yang ada, yang ada di RCR aja, artinya. apa itu? Yang volumenya, Volume siapa? volume bola. Volume bola total. Oh, Volume total bola ya, atau yang volume pakai logamnya. 9. Jadi si bola ini Volume. Hmm. yang arsiran biru itu yang anggaplah bola besi ya. Si besi itu cuma di sini doang. Ini Oke. yang ini rongga. Tapi si rongga nih. Tapi kan kalau kita hitungnya volume benda yang kecelup, lah ini kan si rongga juga kecelup kan. Kalau hitung semua, Iya, kalau hitung volume yang kecelup semuanya kecelup. Tapi kalau kita hitung eh, massa bola, berarti yang di akhirnya aja. Kebayang? kebayang. Coba dikerjain. Yang pakai kalkulator nggak apa kan? Bukan boleh. Angkanya agak susah. Iya, kayaknya emang ada pasti. Hmm. Astagfirullah. Oke, Kak. Artinya masanya itu 1,221. Coba ya. Kan ini berarti kan dia ada kesetimbangannya. Ada Mg, betul? Sama ada Fa, betul ya? Oke. Karena dalam keadaan setimbang, berarti sigma Fy-nya 0. Berarti Fa-nya harus sama dengan Mg.
FA-nya berarti raw fluida, volume benda yang tercelup dikali gravitasi sama dengan M dikali G. Kita coret G-nya. Udah deh dapat masanya ya. Raw fluidanya 800. Volume benda yang tercelup berarti berapa? Setengah dikali volume bola berapa volume bola? Belum bola 4/3 4/3 Pi. R R-nya pangkat pakai 3. R yang keluar ya. Nah, Oke. Maka sama aja 400 dikali 4/3 Pi. R-nya berarti pakai R yang keluar 9 cm. Tapi diubah ke oh, meter. Berarti 0,09 pangkat 3. Maka dapatlah 400 dikali 4/3 Pi dikali 0,09 pangkat 3. itu Sip, hasilnya dapat no. 1,22. Betul. Iya, Oke, oke. Lanjut yang B-nya. B-nya minta apa? Densitas dari material. Rho-nya berapa? Rho dari bolanya. Rho benda, rho material bolanya. itu Rho maksudnya gimana dari sih? yang diarsir. Ah, Berarti tinggal maksudnya kakak dibagi jelas, aja ya. Tinggal dibagi aja kayaknya kan. kakak jelasin aja deh, saya nggak ngerti. Oke. Rho itu apa? Roh itu Massa um, masa jenis. dibagi volume. Betul. Ya, iya. Massanya kan tahu. Hmm, 1,221. Betul. betul, Nah, volumenya adalah volume yang diarsir. Karena materialnya cuma ada yang diarsir. Yang kan kosong kan. Rongga kan. Betul. betul. Berapa volume yang diarsir? 4/3 Pi jari-jari luar Dikurangi jari-jari dalam. dikurangi dengan jari-jari dalam. Gitu kan ya? Udah, kita masukin deh. Berarti satu Um, koma dua dua satu 4/3 Pi dikali dalam kurung 0,09 pangkat 3 dikurangin 0,08 ya. 0,08. 0,08 pangkat 3. Udah, maka kita akan dapat nilainya itu adalah 1343,28. Ini materialnya doang. Kilogram per meter pangkat 3. Jadi sebenarnya kalau semuanya itu keisi sama material, jadi nggak ada rongga, harusnya bola ini tenggelam kan, karena dia lebih besar kan. Tapi gara-gara dia ada rongganya, maka densitasnya jadinya kalau densitas totalnya jadi berkurang karena ada rongganya ya, gitu. Makanya dia bisa terapung seperti itu. Paham? Paham? paham, Ngerti? paham. Oke. Oke, nah itu namanya fluida statis. Jadi kita masih belum mengamati fluida itu mengalir. Tapi kalau udah mengalir namanya fluida dinamis, nah itu beda lagi konsepnya. Oke, sampai Oke. sini ada pertanyaan dari Indra? Ngerti kak. Oke, kalau tidak ada, ntar ceritanya saya kirim lewat WA, rekamannya saya upload dulu ya. Oke, Oke. bye Indra. Masih kak.